Oh, berarti bukan firman Tuhan ya? Nah, salah lagi bang. Nih, bang, abang sarjana nggak? Alhamdulillah. Katolik Protestan abang ini. Saya GKJ bang. Apa itu? Gereja Kristen Jawa. Oke. Silakan buka kamera bang, kita diskusikan ini. Oke, selamat siang abang. Siang juga. Apa ini? Ya. Ini apa? Temanya terkait dengan firman Tuhan, apakah Al-Quran atau Bible? Ya, oke. Oke, silakan mungkin bisa bernarasi lebih dulu. Aduh, apa ya ini ya? Firman Allah itu maksudnya Bible? Al-Quran atau Bible? Ya mungkin kedua-duanya bang. Kalau Al-Quran, firman Allah, ya itu iman yang kami imani. Nah sekarang ini yang jadi permasalahan bagi kami tentang Bible-nya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu firman Allah sementara Yesus sendiri sebagai firman yang datang jadi daging katanya, yang adalah penyampai firman, itu tidak pernah mengenal buku-buku tersebut. Nah, bang, yang namanya Bible itu kesaksian. Jadi itu tulisan dari orang-orang yang pernah bersama atau mengetahui mengenai apa yang diajarkan Yesus. Bukan seperti Quran bang. Kalau Quran didikte Allah satu-satu gitu ya. Alkitab nggak begitu bang. Alkitab itu tulisannya manusia bang. Oh, berarti bukan firman Tuhan ya? Nah, salah lagi bang. Nih, bang, abang sarjana nggak? Alhamdulillah. Nah, Anda pernah bikin tugas akhir kan? Ya. Nah, pada waktu Anda bikin tugas akhir itu kan, itu semua adalah tulisan Anda. Tetapi idenya dari mana bang? Dari dosenmu kan? Iya. Nah, Alkitab juga begitu. Alkitab itu ditulis berdasarkan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang waktu itu mendengar apa yang difirmankan oleh Yesus. Ya itu dia, makanya bukan firman Tuhan. Loh, Terima kasih. Loh, kalau Anda sekarang menulis yang dimaksud dengan firman Tuhan itu apa, Bang? Yang berasal dari Tuhan menuju kepada utusan Nabi. Nah, iya, itu kan kemudian ditulis ulang oleh orang-orang yang mengetahui, Bang. Nah, sekarang yang menerima firman, yang bertugas menerima firman dari Elohim itu siapa? Yesus, Matius, Markus, Paulus, atau siapa di antara mereka? Matius, Markus, dan sebagainya. Bukan Yesus. Loh, Yesus itu kan firman yang hidup, Bang. Yesus itu firman itu sendiri. Nah, kalau Yesus firman itu sendiri, kenapa dia masih menerima firman dari Tuhan? Kapan dia menerima firman, Bang? Yohanes dia mengatakan begini di Yohanes 12:49-50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan, dan firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Itu buktinya. Betul. Itu Yesus menerima firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Nah, Yesus sebagai penerima firman dan penyampai firman. Coba Bang Suma tahu nggak di mana Yesus menerima firman? Ya, itu beban di Anda karena Yesus mengatakan dalam. Nah, oke. Jadi saya terangkan ya maknanya, Bang ya. Sabar dulu. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus menerima firman. Yohanes 1:51, Yesus berkata, engkau akan melihat malaikat akan naik turun kepada anak manusia. Apa tujuannya? Untuk menyampaikan firman. Silakan. Bukan, Bang, tidak ada yang Silakan. namanya kok. Di mana ada narasi malaikat menyampaikan firman kepada Yesus itu yang mana? Memberikan kekuatan dan mengajarkan kepada Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau Jangan berikan. diinterpretasikan memberikan firman, Bang. Segala firman yang engkau beri. Ya, Ada yang memberi, ada yang menerima. betul. Yesus menerima apa? Firman. Nah, itu menerima firman. Ya, jadi di mana ya Yesus menerima firman? Jadi begini, Bang, yang jadi permasalahan adalah Bang tidak tahu mekanisme penerimaan firman tersebut, ya. Ya udah, nggak usah dibahas itu. bahwa Yang pasti Anda sudah paham bahwa Yesus penerima firman. Titik. betul, tapi mekanismenya yang Anda tidak tahu, salah. Sabar dulu. Sekarang Anda sudah akui Yesus penerima firman. Betul, jasmaninya Anda sudah menerima akui? firman. Oh, jasmani lagi muncul ajaran Paulus. Yesus menerima firman kan?
Betul, jasmaninya menerima firman sebagai manusia. Terus yang Anda katakan firman menjadi daging itu apanya? Nah, itulah Bang, makanya ketika dia itu sudah menerima dari Allah. Bang, kenapa khawatir Bang? Bang, coba Bang, sekarang kita diskusi Firman menjadi apa? Sabar, firman menjadi apa? Menjadi daging. Daging menerima Betul. firman. Maksudnya apa itu? Nah, saya terangkan Bang, makanya Oke. Silakan. Dengarkan, ya saya terangkan, Silakan. dengarkan ya. Begini Bang. Silakan. Jadi makna firman menjadi daging, Allah menjadi manusia, Allah menjadi firman itu maksudnya Allah itu tetap roh Bang, seperti halnya Allah Subhanahu Wa Taala tetap roh. Jadi Tapi yang menjadi dengan daging apa? kuasanya- dengarkan dulu. Dengarkan Terus dulu, nggak ya. usah terlalu lebay. Jadi yang menjadi daging apa? Karena Anda nanti salah, karena Anda selama ini salah mengerti Belum, Bang. Anda belum ngomong, saya sudah paham. Jadi yang menjadi Anda salah daging ini apa? Jadi sekarang begini. Jadi yang menjadi diomongkan, daging ini Anda apa? selalu berpendapat dari pikiranmu sendiri, padahal itu Saya salah, Bang. bertanya loh, saya bertanya Nah, loh. makanya Yang jangan menjadi ngomong daging ini dulu. apa? Orang mau diterangkan, Yang Anda ngomong dulu. yang menjadi daging ini apa? Nah, makanya lagi saya terangkan, Anda diem dulu. Kenapa Ya, takut oke. soal begitu? Ya. Enggak, yang menjadi daging ini apa? Nah, begini, saya terangkan ya, dengarkan. Ya, silakan. Allah itu roh, ya. Ya. Kemudian Allah dengan kuasanya yang sebagai Allah itu kan maha kuasa, dengan kuasanya menggunakan jasmani anak Maria tersebut untuk melaksanakan, untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Itu makna roh menjadi daging, Allah menjadi oke. daging itu. Oke, diam. Saya tanggapi dulu, biar yang Oke, kita silakan. paham. Jadi menurut saudara, Tuhan Anda yang adalah roh menjadikan anak Maria yang murni anak Maria yang adalah manusia sebagai penyampai firman. Ya, Berarti Yesus penyampai firman kan? betul. Dan tadi saya katakan begitu. Lalu firman jadi daging itu maksudnya apa? Ya itu tadi, Allah dengan menggunakan kuasanya, menggunakan jasmani tersebut untuk berfirman, Bang. Jadi tidak memberi seperti Firman. pada Nabi Muhammad. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging itu maksudnya apa? Maknanya itu dengan kuasanya Allah menggunakan jasmani anak Maria itu untuk berfirman. Firman menjadi daging. Itu Nah, maksudnya itulah apa? kesalahan Anda memaknakan menjadi seakan-akan berubah menjadi. Tidak, Bang. Salah itu. Oh, berarti firman menjadi daging itu sama dengan manusia yang lain. Bang, didengarkan ya. Firman menjadi daging itu maknanya Allah dengan kuasanya menggunakan jasmani tersebut untuk berfirman. Itu maknanya, Bang. Oh, iya. Berarti Yesus sama seperti Musa. Tidak, Bang. Ingat, Bang. Menjadikan daging Musa sebagai penyampai firman. Salah, Bang. Salah. Bedanya di mana? Silakan. Bedanya begini ya. Jadi Ya. yang berfirman itu Allah langsung, tapi menggunakan daging untuk menyampaikan pada manusia, bukan mengajari daging itu dulu. Ya, Berarti ingat yang ya. berbicara, berarti yang berbicara di situ adalah Allah itu sendiri. Tapi menggunakan lidahnya manusia karena Allah tidak mungkin berbicara langsung pada manusia, Bang. Ya, berarti yang berbicara di situ Allah itu sendiri. Tapi menggunakan lidahnya manusia, Bang. Itu Bedanya bukan dengan Bang. Musa? Kalau begitu bedanya dengan Musa apa? Nah, kalau Musa itu Allah berkata pada Musa nyimpen, Bang. Musa merekam kemudian baru menyampaikan. Beda dengan Yesus, Oke. Bang. Ya. Jadi Musa Allah berfirman kepada Musa. Ya, bedanya dengan Yesus? Kalau Allah itu menggunakan Yesus itu sebagai jasmani untuk menyampaikan omongannya sendiri, Bang. Bedanya Bedanya apa dengan Musa? Bang, dengarkan. Kalau Musa sama seperti Nabi Muhammad itu Allah berkata dulu, Musa ABCDE, Muhammad ABCDE. Ya, bedanya dengan Yesus? Yesus juga Kalau begitu. Yesus tidak. Kalau Yesus Oh, itu Yesus begitu juga. Dengar. Tidak, Yesus Bang, tidak. enggak dong. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, Ayo. nah mulai. makanya yang dikatakan Yesus tidak berkata. Makanya begitu betul, Bang. Aduh, takut. Yesus mengatakan itu. Jangan ngelak, Bang, jangan ngelak. Kenapa, Bang? Takut, Bang. Kena deh. Ngeles. Kena deh. Ngeles, Aku takut. tidak berkata-kata dari diriku Ya. sendiri. Kena Ya. deh. Nah, makanya dia tidak berkata tadi dari katanya diri, beda karena yang berkata dengan itu Musa. Allah, Bang. Yang berkata itu Allah, Bang. Tadi katanya beda. Ternyata Sekarang Yesus dengerin tidak dulu. berkata-kata Coba dari Anda dirinya dengarkan dulu, saya sendiri. terangkan. Anda Ya, dengarkan dulu. Kalau berani coba kena Anda diem deh. dulu. Nggak berani Kena kan? deh. Nggak berani kan? Nggak berani. Tunggu. kan? Ternyata Anda nggak berani. Yesus Ayo, berkata selesai. tidak berkata-kata dari dirinya. Betul. Oke, saya terangkan. Siapa dirinya? Siapa dirinya? Ya Yesus itu jasmaninya. Nah, ini jasmani apa tadinya? Murni Jasmani manusia, punya- murni Ya. ciptaan. Murni ciptaan.
Murni ciptaan. jasmani Murni itu ciptaan. Betul. Murni ciptaan. Betul. Jadi Yesus itu ciptaan lagi. Betul, ya, memang. Jasmani itu murni ciptaan. Buat teman-teman di bawah ya, buat teman-teman Murni di bawah ciptaan. dengarkan ya. Buat Oke. teman-teman di bawah ini dengarkan ya, diskusi saya dengan Bang Jumani dengarkan ya. Ayo dengarkan, ayo kita lanjutkan Bang, ayo. Jadi Yesus ini adalah ciptaan. Jasmaninya ciptaan. Iya, memang jasmani ciptaan. Jasmaninya ciptaan. Iya, memang rohnya juga ciptaan. Apanya yang Roh bukan itu Allah, ciptaan? Bang, bukan ciptaan. Siapa Loh, yang bilang rohnya roh yang ciptaan? ada di dalam kita juga ini roh Allah. Beda, Bang. Yang di dalam diri kita ini bukan roh tapi nyawa, Bang. Roh itu tidak ada di diri kita. Coba Anda baca Buat Kejadian teman-teman di bawah 6 ya, nomor buat 3. teman-teman di bawah perhatikan ini Kejadian ya. 6. Kejadian 6 nomor 3. Zakaria 12 nomor 1. Kita lihat, ayo. Kita lihat nih, diskusi Bang Juma seperti apa. Kita ukur Bang Juma seperti apa. Ayo kita teruskan, ayo. Ayo teruskan. Kejadian 6 nomor 3 boleh Anda baca? Ya, silakan. Anda baca. Silakan Anda aja, saya percaya Anda. Oke, Kejadian 6 isinya kok. apa? Apa isinya? Apa isinya? Silakan baca deh. Apa isinya? Apa isinya? Anda Apa mau isinya? kemana? Anda mau Kejadian 6 nomor 3 apa isinya? Silakan. Kejadian 6 nomor 3 isinya apa? Nggak usah, sekarang Anda aja mau ngomong apa, silakan. Kejadian 6 nomor 3 isinya Boleh, apa? maksa, karena Anda tidak berani meneruskan kan? Oke, dengarkan. Kejadian Oke, silakan 6 dengarkan. Kejadian 6 nomor 3. Lalu kemudian Adam turun ke bumi bersama dengan Hawa untuk mengajarkan bahwa dia telah berdosa. Betul? Bunyinya begitu? Di mana kalimat itu, di mana seperti itu, Bang? Jangan bikin sendiri, Bang. Yang tadi Kejadian 6 nomor 3. Ya, katanya baca dulu, Bang. Jangan Katanya dinilai dengan- paham. Lele loh. Saya paham, makanya saya katakan Anda salah itu karena Iya, saya paham. Bang. Adam turun ke bumi bersama dengan istrinya karena dia telah melakukan dosa di Eden. Betul? Yang bilang turun ke bumi siapa, Bang? Dia ke bumi. Dia ke bumi, betul? Dia diturunkan, Bang, bukan turun ke bumi. Oke, diturunkan. Betul? Kejadian 6 begitu? Makanya dibaca, Bang, jangan dinarasikan sendiri. Enggak Oke, ngerti teman-teman di dia. bawah ya. Teman-teman di bawah Katanya kan paham. ya. Jadi Teman-teman di Kejadian bawah 6 ini itu berbunyi diingat apa? Diskusi dengan Suma. Mari Kejadian kita 6 itu apa? berdiskusi dengan Jadi Suma. Kita kejadian diskusi 6 itu apa? Kejadian 6 itu berbicara tentang apa? Jangan di-mute. Kejadian 6 itu berbicara tentang apa? Enggak bisa didengar lagi. Kejadian 6 nomor 3 itu berbicara tentang apa? Buka. Mic-nya dibuka. Oke, Kejadian- silakan. Kejadian 6 itu. Iya, kita Kejadian baru 6. menganalisa. Jangan menginterpretasi. Tidak, Anda tadi mengatakan Anda paham. Anda sok paham, sok pintar. Nggak usah ngomong begitu, Bang. Nggak usah framing, Anda yang ngomong Bang. tadi kok. Anda yang ngomong kok. Sekarang saya akan minta dibaca dulu. Saya sudah tahu isinya, tapi dibaca dulu. Ya, coba apa isinya kalau gitu? Silahkan baca dulu. Diisinya apa dulu? Terkait Ya, apa? Nggak berani. Anda mau- Yang ngeles Ini Anda itu. berbeda, kan? Anda tidak berani Yang ngeles meneruskan karena itu. Anda tidak tahu. Yang ngeles Anda itu. tidak berani meneruskan karena Anda pasti akan mengatakan mencoba. Anda tahu. Jadi apa? Bang, Kejadian 6 itu membahas saya apa? tahu isinya, tapi saya perlu menarasikan supaya sekarang itu Anda baca supaya Oke, kita sama-sama baik. ngerti isi aslinya, Bang. Kalau Ya. Anda tahu kejadian 6 itu berbicara apa? Sekarang baca dulu, Bang. Baca dulu. Bilang dulu, aku nggak tahu. Tolong ajarin aku semua. Bilang dulu Nggak gitu. usah, saya ngerti Oh, soalnya, Bang. Tapi baca dulu. Kalau berani Anda baca dulu. tahu, itu membahas tentang apa? Sekarang Anda tahu nggak isinya? Anda tahu nggak? Aku yang membawa data loh. Kamu yang membawa data, tapi kamu nggak tahu. Ya, Anda yang mengatakan kamu tahu. Sekarang Silakan kamu tahu nggak? Google Kamu dulu, tahu Google nggak? dulu. Google dulu, Kamu tahu Google nggak dulu. sekarang? Google dulu, biar tak ajarin. Yang Coba. membawa siapa? Yang membawa itu siapa? Kamu kan? Google Sekarang dulu. saya tanya, kamu tahu nggak isinya? Google dulu. Mampus, bodoh, blow on, tolol, ongol, idiot. Bodoh tolol, cuman kemampuan bernarasi doang, omong kosong. Saya bahas tentang Adam, dia iyakan gitu loh. Dia iyakan, apa buktinya dia iyakan? Dia mengatakan apa? Bukan begitu, dia bukan dia turun tapi diturunkan. Nah, berarti dia nggak tahu kejadian 6 itu membahas tentang
Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia, sebab manusia itu hanya 120 tahun saja. Pret, nggak paham apa-apa gitu loh, nggak ngerti apa-apa tapi sombong. Itu dia. Nah, kita belum sampai pada poinnya teman-teman, belum sampai, masih jauh sekali. Terkait dengan Yesus adalah firman, ternyata Yesus adalah firman, ternyata dia sudah akui bahwa Yesus itu ciptaan. Tepuk tangan dulu di bawah. Berarti selama ini saudara kita Kristen menyembah ciptaan Tuhan. Oke? Saudara kita Kristen, menurut tadi orang Kristen tadi, Yesus itu ciptaan Tuhan. Berarti orang Kristen harus paham hari ini bahwa mereka orang Kristen adalah penyembah ciptaan Tuhan. Keren, keren, thank you. Semakin hari semakin terbuka. Dinda Dio atau yang lain, mohon izin bisa ke atas dulu. Saya mau ibadah sejenak. Kita sudah terpuaskan sedikit setelah ada pengakuan Yesus itu ciptaan. Alhamdulillah, artinya Al-Quran tidaklah benar, tidaklah salah ketika mengajarkan kebenaran. Bahwasanya semisal penciptaan Isa adalah sama seperti penciptaan Adam, sama seperti penciptaan Isa. Artinya bahwa betul Al-Quran, Yesus adalah ciptaan yang kemudian dalam Al-Quran dikenal dengan Isa alaihissalam. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandaku, menyala kandaku. Saya ibadah dulu deh, asar dulu deh. Siap. Lanjut teman-teman, siap, jangan siap, kemana-mana teman-teman, tetap di sini. Ya, buat teman-teman aku mau nyampaikan tap layar kalian, kemudian typingan kalian. Alah, coba Itu penakut, sangat kabur. Orang tua bawa tanah kau banyak cakap kau. Kebir. Kayak apa aja kau? Kayak keren kau begitu, norak tahu. Teman-teman, typingan kalian, tap layar kalian, share kalian, itu sangat mempengaruhi algoritma TikTok Bang Zuma. Jadi itu nanti akan kebaca secara random atau otomatis dari pihak TikTok, sehingga room ini atau komal ini bisa lebih mudah untuk diakses oleh setiap user TikTok dimanapun dia berada. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tolong dibantu tap layarnya, kencangin terus, nggak usah naik. Kalian nggak usah naik dengan tap layar itu, dengan share kalian, dengan typingan apa aja typingnya. Pokoknya typing apa aja yang jelas typingan itu membantu dan menguatkan komal kita atau menguatkan narasi Bang Zuma atau narasi teman-teman Muslim. Gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun yang kalian typing di bawah itu bebas. Ya, teman-teman Muslim nggak usah saling menyerang dengan typingan Muslim yang lainnya. Pokoknya hantam aja terus. Itu akan mempengaruhi algoritma TikTok. Insya Allah. Sekarang kita sudah naik dari nomor 14, dari 38 naik ke 26, sekarang naik ke nomor 14 terpopuler di Indonesia. Jadi ini akan membantu komal ini insya Allah lebih mudah untuk digapai oleh setiap user TikTok, khususnya di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Dan ini insya Allah bisa menjadi ladang kebaikan untuk kita semua. Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah disebabkan karena berdiskusi dengan Bang Zuma atau edukasi yang dia dengarkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Arifin Nasution, Muslim atau Kristen? Rahmat Jufri. Halo Bang, selamat siang menjelang sore. Baik. Ya, silahkan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silahkan. Teman-teman Muslim dibawa aja ya, di tap layar aja. Tap layar aja. On cam Bang Dio. Waduh, aku kalau on cam nanti betina-betina hotel pada ngechat minta WA nanti. Ya, Khairuddin Man. Oh, dan namanya Muslim ini. Kalau Muslim Bang.
Ya, silahkan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi dengan kami di atas, silahkan mengajukan permintaan naik. Mumpung Bang Zuma lagi istirahat, ya kan? Kalau sama aku, wah gampang lah. Di Pratama nih nggak terlalu inilah, gampang. Ayo naik. Halo bang. Ya, cai cancer. Ya, Katolik atau Protestan abang? Kristen bang, Kristen. Oke, silahkan abang. Abang mau diskusi dengan tema, sesuai tema, tunggu Bang Zuma, atau mau Kita berdiskusi bang ini di luar orang tema kita sini dengan- bang orang awam ini, orang awam di agamanya kita bang. Coba bang kita Oh, iya. kalau saya lihat-lihat Bang Zuma Memakai narasi-narasi tentang Alkitab sama dengan seperti tadi ya. Ya, Seperti tadi ya bang. kenapa itu Bang? Dia bilang apa itu tadi? Apa Tadi itu? kita ngomong tadi ya. Orang Yang menyembah pertama, paling ganteng. ciptaan Tuhan, Oh, bukan. orang menyembah manusia. Iya, Yesus itu manusia bukan? Iya, dia manusia yang dikirim, dia yang dikirim oleh Allah. Yang Allah berwujudkan Oke, jadi dia- manusia kan itu bang. Oke. Dia adalah manusia yang dikirim oleh Allah. Yang mengirim dia Allah sendiri Allah. yang kirim bang. Dari cerita baik. Alkitab Allah itu Allah ya, sendiri. Oke. Baik, Allah ini Tuhan bukan? Allah juga Tuhan bang, tapi bukan dalam Allah artian juga- Tuhan yang di dalam yang jadi manusia atau yang ada di Oke, atas. oke. Allah itu cuma Baik, satu, baik, Allah baik. ya Allah. Ya, berarti Allah ini Tuhan tapi bukan manusia. Kalau Yesus Tuhan yang merupakan manusia, betul? Ya, Ya, berarti berapa Tuhanmu? Cuma satu bang. Itu yang nama tuh Tritunggal. Iya, tadi Tiga kau in bilang satu. Allah itu, tadi kau bilang yang Allah dari itu adalah Muslim Tuhan itu bang, yang bukan kebanyakan manusia. dari Muslim itu bang selalu mereka mempermasalahkan yang tentang arti Tritunggal. Aduh, kemana-mana bang ini. Jangan kemana-mana lah. Mau bahas Kemana-mana, Tritunggal, Bang. mau bahas. Susah sekali kemana-mana. di Iya. luar Kristen Ya, Allah itu memahami tadi itu kau apa bilang. arti Tritunggal. Tadi kau mengatakan Allah. Sebentar. Tadi kau mengatakan Allah itu adalah Tuhan tapi bukan manusia. Yesus adalah Tuhan tapi dia manusia. Berarti ada berapa Tuhan? Tuhan sebagai manusia. Nah, berarti ada berapa Tuhan? Itu cuma satu Tuhannya itu yang wujudan jadi manusia itu juga Tuhan itu yang dikirim dari Auto atas error Allah ya, yang teman-teman. menjelma jadi Tuhan dalam wujud manusia. Inilah doktrin Kristen. Inilah yang berusaha diluruskan oleh Bang Zuma biar kalian tuh cerdas, nggak bego permanen. Siapa yang Tadi bego? kau bilang Namanya abang pintar. Oke, iya aku pinter dong, makanya aku bisa jelasin. Sini aku jelasin, biar kau pinter, biar kau nggak bodoh permanen. Kau dengarkan jelasin, aku. Bang. Tadi kau mengatakan, aku konfirmasi. Apakah Allah itu Tuhan? Kau bilang tadi Yesus itu adalah Tuhan yang dikirim, anak Tuhan, anak Allah yang dikirim oleh Allah. Aku tanya, apakah Allah yang mengirim Yesus? Iya. Nah, Allah ini Tuhan bukan? Kau bilang iya, Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Nah, kau bingung kan? Kau berusaha untuk mencari jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Oh iya, kalau Allah itu Tuhan tapi bukan dalam wujud manusia. Kalau Yesus Tuhan tapi dalam wujud manusia. Kalau begitu, ada berapa Tuhan? Kesimpulannya ada 2 Tuhan, tapi kau malu untuk mengatakan itu. dalam ajaran orang bang tidak ada tuh 2 Tuhan. 3 Tuhan cuma satu saja itu Allah yang dibawa di surga. Tadi barusan, kalau begitu tadi barusan siapa yang ajarin kamu begitu? Kamu ngomong tadi Kalau Allah itu pertanyaannya Tuhan, bang bukan bilang manusia. Tuhan ada berapa Tuhan yang terang Tuhan bang bilang Oke. Yesus Tuhan Allah Oke, juga baik, Tuhan baik. jadi orang menyembah Oke, itu sekarang- orang menyembah 3 Tuhan. Oke, kalian menyembah 3 Tuhan. Orang tidak Bukan. menyembah 3 Tuhan bang. Berapa Tuhanmu? Cuma satu. Oke, cuma satu. Allah Bapa Tuhan bukan? Kita hitung ya. Apa bang? Sebentar, aku aktifkan kamera dulu. Bang, kita hitung ya bang. Abang lulus kan matematika kan? Iya bang. Oke. Tuhannya abang ada berapa? 1. 1. Oke. Allah Bapa Tuhan bukan?
Tuhan. Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Nah, sudah berapa itu Tuhan, Bang? Kalau menurut abang itu pasti sudah 2 Tuhannya ya. Enggak, bukan menurut aku tanya kamu yang jawab. Sudah berapa Tuhannya? Oke, 2. 2. Tadi kau bilang Tuhanmu 1, sekarang kau bilang Tuhanmu Sekarang 2. penjelasannya begini ya. Kalau abang lihat sekilas begitu, abang bilang Tuhan Bisa ada 2. Dan Tuhan Yesus sama Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus ini dia, Bang. Itu dari Ya. surga Allah sendiri yang berwujudan. Sebentar, anaknya. Sebentar, bang. Aku pencet dulu tombol on untuk doktrin. Lanjut bang. Dari Bapa di surga akan dikirimkan Yesus ke bumi untuk menebus dosa-dosanya orang. Itu Tuhan Bapa yang berwujudan manusia. Itulah dia firman. Firman yang turun dan menjadi daging. Itu manusia itu Yesus itu. Oke. Itu bang seperti dia sendiri saja yang turun di bumi bang. Jadi manusia, bang. Jadi Allah Bapa Yesus itu jalan bang. Yesus itu jalan sampai ke Bapa. Iya, aku tanggapi dulu. Berarti Allah Bapa ini menjelma jadi manusia turun ke bumi, begitu? Firman-Nya turun ke bumi bang. Dia berubah berfirman. lagi firman. Dia berfirman. dia berfirman. Nah, firman itulah Bang yang jadi manusia. Oh, Allah ini berfirman, firman itulah jadi manusia. Ya, Bang. Yang jadi manusia ini Tuhan bukan? Karena Bapa sendiri. Oh, Bapa sendiri. Bapa. Berarti firman. Oke. Jadi Berarti itu firman yang Tuhan juga. jangan gugup lah bang, santai aja lah. Ada bang. Iya, abang kayak gemetar Itu gitu. kan ada Bapa sendiri itu bang yang berfirman. Makanya manusia ada mewujud oleh itu Tuhan Yesus itu. Oke, baik. Tuhan Oke, kita, baik, Bang. sudah. Saya sudah paham. Saya sudah paham. Berarti saya konfirmasi dulu. Allah Bapa itu berfirman, kemudian firman itu menjadi daging, menjadi manusia, menjadi Yesus. Berarti Yesus ini adalah Tuhan, begitu? Iya bang. Oke, ketika Allah Bapa itu berfirman, jadilah terang. Terang terjadi terang. Terang ini Tuhan bukan? Itu penciptaan bang. Kok jadi penciptaan? Yesus berarti bukan penciptaan? Itu Kan dari firman juga. Penciptaan bukan berarti bang ciptaan cuma satu begitu bang. Kan banyak DP konsep-konsep ciptaan bang. Kalau Yesus diciptakan yang Tuhan berfirman dan jadilah manusia, itu for apa bang? DP tujuan for diselamatkan 4 orang bang. Iya, saya paham. Dia tidak sama dengan abang bilang. Abang bilang jadi langit, nah maka jadilah langit. Bukan begitu bang, DP cara konsep. Langit ada terus sampai selama-lamanya, sampai kiamat ada langit bang. Sebentar. Allah Bapa itu pernah nggak berfirman jadilah terang? Pernah nggak? Waktu penciptaan dia berfirman itu bang. Untuk penciptaan dia berfirman. Yesus itu diciptakan dengan firman bukan? Diciptakan dengan firman. Tapi orang itu ciptaan yang sangat mulia bang. Beda dengan langit, bumi, isi bumi itu beda bang. Manusia itu ciptaan Tuhan yang sangat mulia bang. Bentar, ulang dikit. Yesus itu diciptakan dengan firman, betul? Firman yang jadi manusia bang. Bukan diciptakan dengan firman. Firman yang menjadi manusia. Oke, terang itu adalah firman yang menjadi terang, betul? Berfirman jadi terang, maka jadilah. Berfirman jadi terang. Berfirman terang itu adalah firman Allah Bapa menjadi terang. Yesus itu adalah firman Allah Bapa menjadi Yesus, betul? Ya. Iya. Terus apa yang berarti? Terus maksud abang gimana nih? Maksud abang ini gimana? Maksud saya, berarti nggak tangkap kau. Makanya aku bilang tadi aku pinter, kau nggak pinter. Biar kau pinter, aku ajarin kau. Jadi antara terang dan Yesus dan semua makhluk-makhluk yang ada itu dicipta oleh Allah Bapa dengan firman-Nya, betul? Ya. Iya, berarti
Yesus yang kau tuhankan ini adalah ciptaan Allah Bapa, betul? Terus? Berarti kamu menyembah ciptaan. Ini konsep Bang beda dengan konsep ciptaan isi bumi. Mundur lagi. Bukan mundur, Abang mesti bedakan itu Bang. Konsep ciptaan isi bumi dan konsep ciptaan seperti orang ini dia manusia itu ciptaan Tuhan yang mulia. Oke, baik. Yesus itu isi bumi bukan? Kyuk. Bang, Yesus itu isi bumi bukan? Klik. Nggak kuat dia teman-teman, nggak kuat dia. Terputar-putar. Kau mau lawan kata-kata, kosakata sama aku, habis kau terputar-putar kau. Allahu Akbar. Ya intinya sama-sama firman toh. Antara terang, antara alam semesta, Yesus dan semua makhluk yang lainnya sama-sama firman toh. Sama-sama makhluk diciptakan melalui firman toh. Gampang. Konsep dalam Islam, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa putra Maryam dan Nabi Adam alaihissalam, perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan dia dari tanah. Summa qala lahu kun, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah. Maka jadilah dia. Jadi apa? Jadi babi? Bukan, jadi manusia. Begitu bos. Jadi sama-sama makhluk. Makhluk itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan pencipta alam semesta dengan kata kun. Itulah firman, jadilah. Firman itu perkataan teman-teman. Ya, jadilah makhluk, jadilah terang, jadilah begitu. Jadi jangan pelimpan konsepmu. Jadi yang diciptakan oleh Tuhan itu bukan Tuhan. Yang harusnya kau menyembah kepada yang menciptakan, bukan yang dicipta. Begitu bos. Jangan kau bermain kata-kata. Ada Dokter Ardiansyah, naik dok. Bisa open cam dok, izin aku mau off cam karena lagi nyetir. Oh, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dok. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Bergetar dia. Alhamdulillah sehat dok. Gimana dok? Kabar sehat dok? Aku izin off cam ya dok. Nggak usah gitu aja, ngapain off cam? Enggak, lagi nyetir, takutnya. Oh iya ini, siap. Takutnya kena jalan ke benat aku nanti. Siap Ustaz. Soalnya kalau terlalu lama open cam nanti betina oten tuh nge-DM minta WA dok. Itu aku khawatirnya di situ. Siap Ustaz. Tap ambilkan. Iya. Insyaallah, alhamdulillah. Ada yang minta naik lagi nggak? Silakan. Naik. Halo Bang Adam. Bang Adam Kristen Islam Bang. Halo Bang Adam. Oh Kristen dia nih. Kristen dia dok. Jangan jawab salamnya dok. Kristen. Abang Kristen? Alhamdulillah bang. Loh, Kristen kok alhamdulillah? Innalillahi dong. Tapi mantan saya Muslim. Saya nggak ngomong mantanmu, saya tanya Anda. Katolik bang. Oh Anda Katolik? Ya. Firman Allah Al-Quran atau Bible Bang? Firman Tuhan itu Al-Quran atau Bible? Silakan. Maksudnya apa bang? Saya ulangi lagi bahasa Indonesia nih ya. Firman Tuhan itu kitab saya Al-Quran atau kitab Anda Bible? Yang mana yang firman Tuhan? Dua-duanya lah. Berarti Anda mengakui Al-Quran firman Tuhan? Iya, orang-orang bilang begitu. Anda, saya nggak tanya orang-orang, Anda. Kalau saya Bible firman
Tuhan. Firman Tuhan Bible, bukan Al-Quran menurut Anda. Iya. Oke. Boleh nggak firman Tuhan itu diubah-ubah, Bang? Nggak boleh lah, Bang. Terjemahan Bible tuh kitab suci bukan? Kenapa? Yang terjemahan Bible yang bahasa Indonesia itu kitab suci bukan? Kitab suci, Bang. Firman Tuhan ya. Berarti yang bahasa Indonesia itu firman Tuhan. Syukron, saudaraku. Kalau yang bahasa Yunani firman Tuhan bukan, yang PB itu, yang bahasa Yunani firman Tuhan bukan? Firman Tuhan juga, Bang. Jadi yang firman Tuhan yang bahasa apa? Bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Yang mana yang firman Tuhan? Semua bahasa lah.